Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bersama hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan tauhid, sampai pada hadis Anas bin Malik yang menunjukkan bahwasanya tauhid ini adalah perkara yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah sebab maghfirah, sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani." Sesungguhnya engkau selama berdoa kepadaku, selama mengharapkan ampunan kepadaku, ghafartu laka, niscaya aku akan ampuni kamu, ala ma kana minka, apapun keadaanmu dan bagaimanapun keadaanmu, wala ubali, dan aku tidak peduli apa keadaanmu. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, lau balaghat dhunubuka ana as-sama'i thumma istaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, lau balaghat dhunubuka ana as-sama', sekiranya dosa-dosamu itu sampai setinggi langit, saking banyaknya sampai setinggi langit. Tsumma astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, niscaya aku akan ampuni kamu. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak cucu Adam, sekiranya engkau membawa dosa sebesar bumi, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi beserta isinya, tsumma laqitani, kemudian engkau berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'an,
tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan membawa ampunan sebesar bumi dan isinya. Ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid atau keutamaan orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun itu bisa diampuni oleh Allah. Baik dosa besar atau dosa kecil itu bisa diampuni oleh Allah, kecuali dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini mengatakan, wahai anak cucu Adam, meskipun dosamu itu setinggi langit, meskipun dosamu itu sebesar bumi, tapi ketika engkau datang kepadaku, berjumpa denganku, tidak dalam keadaan menyekutukanku dengan sesuatu apapun, dalam keadaan mentauhidkanku, maka aku akan ampuni engkau. Nah, kemudian para ulama menjelaskan, di dalam hadis ini ada syarat. Dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah meskipun dosanya itu banyak, meskipun dosanya itu setinggi langit, selama kita itu tidak menyekutukan Allah, selama kita itu mentauhidkan Allah, maka dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Syaratnya itu tadi, ya, selamat dari syirik. Meskipun kecil ataupun besar, banyak ataupun sedikit, hati kita itu tidak boleh ada dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Inilah, kalau kita bersih dari itu semuanya, maka kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosanya itu banyak. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama lagi, apakah misalnya dosanya itu setinggi langit, sebesar bumi, melakukan dosa besar, melakukan dosa kecil akan diampuni oleh Allah? Iya, akan diampuni oleh Allah. Syaratnya apa? Syaratnya hatinya itu tidak ada kesyirikan sama sekali. Meskipun ya dia itu berbuat dosa, tapi hatinya itu tidak ada kesyirikan sama sekali, baik syirik kecil ataupun syirik besar, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu tidak bisa dikatakan kafir. Ya, jadi kalau ada orang melakukan dosa besar, mencuri misalnya, ataupun berzina misalnya, ataupun membunuh orang misalnya, kita itu tidak boleh mengatakan dia itu kafir. Kenapa demikian? Karena dosa-dosa ini selama dia itu ahli tauhid, maka ada kemungkinan dengan tauhidnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita mengatakan orang yang berbuat dosa besar, orang yang mencuri, orang yang membunuh, orang yang berzina itu dikatakan kafir. Kenapa? Karena dia itu selama dia itu bertauhid, maka dia tidak boleh kita katakan
kafir. Nah, kemudian juga dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man amila qurabal ardi khati'atan. Ya, dalam hadis qudsi yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man amila qurabal ardi khati'atan. Barang siapa yang melakukan dosa sebesar bumi, tsumma laqiyani la yusyriku bi syai'an, kemudian berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, ja'altu lahu mislaha maghfiratan, maka Allah akan jadikan baginya sebesar bumi ampunan. Nah, jadi inilah hadis yang menunjukkan bahwasanya tauhid ini adalah sebab yang mendatangkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjut kepada bab yang berikutnya, yaitu babu man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Bab yang menerangkan tentang orang yang menyempurnakan tauhid. Orang yang menyempurnakan tauhid dan merealisasikan tauhid, dakhalal jannata, akan masuk surga bighairi hisabin, tanpa hisab. Jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli tauhid itu akan masuk surga. Ya, sebagaimana hadis-hadis yang kemarin. Ahli tauhid itu akan masuk surga. Siapa yang mengetahui makna tauhid, kemudian meyakini tauhid dan mengamalkan konsekuensi tauhid, akan masuk surga. Akan tetapi ahli tauhid itu dibagi menjadi 3. Masuk surganya ahli tauhid itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, dukhulul jannati bil hisabi wal azab. Masuk surga melewati hisab dan melewati siksa. Ini yang pertama. Dia masuk surga ahli tauhid, tapi melewati hisab dan juga melewati azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia masuk surga. Diazab oleh Allah, diazab sesuai dengan dosanya. Ya, jadi barang siapa yang Allah kehendaki disiksa. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dosanya diampuni, tapi tidak disiksa oleh Allah. Nah, jadi yang pertama, ahli tauhid masuk surga dengan hisab dan juga azab. Kemudian yang kedua, ahli tauhid masuk surga bil hisab bidunal azab. Ahli tauhid masuk surga dengan hisab, melewati hisab, dunal azab, tapi tidak diazab oleh Allah. Ya, seperti hadis apa kemarin? Hadis bitok. Kan pertama dihisab dulu. Diperlihatkan apa? Ya, catatan amalnya, kemudian ditanya oleh Allah, itu namanya hisab. Nah, akan tetapi Allah apa? Allah ampuni. Ya, kemudian Allah masukkan ke dalam surganya. Jadi ini bagi orang ahli tauhid yang berbuat dosa, kemudian Allah hisab, kemudian Allah ampuni, dan Allah menghendaki tidak disiksa.
Tapi yang pertama, ahli tauhid berbuat dosa, kemudian dihisab oleh Allah dan Allah menghendaki dia disiksa. Yang kedua, ini ahli tauhid masuk surga tapi dengan melewati hisab. Tapi Allah ampuni dosanya. Ya, tapi tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini derajat yang luar biasa. Dan ini pokok pembahasannya, yaitu ahli tauhid yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ahli tauhid masuk surga tapi tidak melewati hisab dan juga tidak melalui siksa. Bagi siapa? Lah ini bagi yang menyempurnakan tauhid dan merealisasikan tauhid. Dan nanti ada hadis yang berkaitan dengan ini. Musannif rahimahullahu taala menyebutkan di sini adalah bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Bab yang menerangkan tentang orang yang menyempurnakan tauhid dan merealisasikan tauhid, dakhalal jannata akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang jadi pertanyaan itu, apa yang dimaksud dengan menyempurnakan tauhid dan merealisasikan tauhid? Disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid, menyempurnakan tauhid, adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawaibi syirki wal bid'ah wal ma'asi, yaitu menyucikan tauhid, memurnikan tauhid. Jadi menyucikan la ilaha illallah dan juga memurnikan la ilaha illallah min syawaibi syirki, dari noda-noda kesyirikan, wal bid'ah, dan dari noda-noda kebid'ahan, wal ma'asi, dan dari noda-noda maksiat. Jadi menyucikan, memurnikan la ilaha illallah dari noda-noda syirik, dari noda-noda kebid'ahan dan noda-noda maksiat. Jadi barang siapa yang hatinya itu suci, murni, tidak ada kesyirikan sama sekali, dan tidak ada melakukan kebid'ahan di dalam syariat Nabi Muhammad, kemudian tidak berbuat maksiat ataupun dia itu menjauhi maksiat, maka inilah yang disebut dengan tahqiq tauhid. Orang yang semacam ini akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi sedikit, nanti ada penjelasan hadisnya. Kemudian satu ayat yang dinukil oleh mu'alif, yaitu sosok seseorang sebagai panutan di dalam memurnikan, menyempurnakan tauhid, atau sering disebut dengan bapaknya tauhid ini. Siapa? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi suri tauladan, bahkan juga Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Sosok seseorang yang menyempurnakan tauhid, memurnikan tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat An-Nahl ayat 120. Nah,
dalam surat An-Nahl ayat 120. Allah nyatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Ini Allah menyifati Nabi Ibrahim dengan 4 sifat. Inna Ibrahim kana ummatan. Kemudian qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, kana ummatan, beliau adalah sosok pemimpin yang bisa menjadi qudwah, yang bisa dijadikan contoh. Qanitan lillah, yang tunduk, yang patuh kepada Allah. Kemudian hanifan, yang hanif, senantiasa kokoh menghadap Allah. Walam yakum minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ada 4 sifat. Yang pertama adalah ummatan. Makanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala itu di dalam menafsirkan ayat ini, yang disebut dengan ummatan itu adalah qudwatan, yang bisa memberikan contoh. Imaman, sebagai pemimpin. Mu'alliman lil khairi, yang mengajarkan kebaikan. Jadi sosok Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang bisa memberikan contoh, sosok pemimpin, dan yang mengajarkan kepada kebaikan. Maka beliau hidup itu di tengah-tengah di mana kaumnya, bahkan bapaknya sendiri adalah tokoh, ya, pembuat berhala. Maka Nabi Ibrahim ini pun senantiasa mengajak kaumnya kepada apa? Kalimat la ilaha illallah. Kemudian qanitan lillah, artinya senantiasa taat patuh kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan taat patuh? Yaitu dawamut taati, senantiasa dalam keadaan taat. Ini sosok Nabi Ibrahim itu taat terus. Itu namanya dawamut ta'ah. Dawamut ta'ah itu senantiasa itu dalam keadaan taat, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan patuh. Kemudian hanifan. Hanif itu senantiasa ikhlas dalam patuh, dalam taat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan tidak goyah. Dan walam yakun minal musyrikin, bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka inilah sosok seseorang yang menyempurnakan tauhidnya. Senantiasa taat tunduk patuh kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, hanif, lurus, tidak berbelok ke kanan ke kiri, lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mengajak manusia, mengajak umatnya untuk apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sosok yang menyempurnakan apa? Tauhid. Jadi kalau ada sosok yang demikian, inilah orang yang menyempurnakan tauhid. Senantiasa dalam keadaan taat, tidak bermaksiat kepada Allah. Senantiasa dalam keadaan tauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah. Senantiasa mengajak orang untuk menyembah Allah saja, kemudian tidak goyah dengan cobaan, tidak goyah dengan ancaman.
Maka ini Nabi Ibrahim, sosok seseorang yang luar biasa. Kemudian ini ada sebuah contoh nyata kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama bapak dan kaumnya. Ini sosok Nabi Ibrahim itu ketika merealisasikan tauhid la ilaha illallah. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah? Ini contoh nyata. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Contoh nyata Nabi Ibrahim bersama kaumnya di dalam apa? Menyempurnakan la ilaha illallah, merealisasikan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalu liqaumihim qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh ada contoh yang baik bagimu dalam pribadi Nabi Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang menyertainya. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka. Jadi Nabi Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya, maksudnya para nabi yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim, itu mengatakan kepada kaumnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Jadi Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini berlepas diri dari kalian. Saya tidak bertanggung jawab apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan. Saya sudah menyampaikan hujah, saya sudah menyampaikan keterangan kepada kalian. Maka aku berlepas dari kalian dan juga apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari apa yang kalian lakukan. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Ini Nabi Ibrahim luar biasa. Dan juga para nabi-nabi yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Apa yang dikatakan? Qad bada bainana wa bainakumul adawah. Sungguh telah nyata bainana wa bainakumul adawah, yaitu permusuhan antara kami dan kalian, sampai kalian itu beriman kepada Allah saja. Coba bayangkan, Nabi Ibrahim itu mendakwahkan kepada kaumnya untuk menyembah la ilaha illallah, dan juga kepada bapaknya yang namanya Azar. Ya, jadi ketika berdakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah saja, ancaman cobaan itu tidak membuat Nabi Ibrahim itu gentar. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu ya dalam sebuah ayat itu sampai-sampai dibakar. Karena apa? Karena menghancurkan patung, sampai-sampai diusir oleh kaumnya. Secara tegas Nabi Ibrahim mengatakan, saya berlepas diri dari kalian, dan sekarang telah nyata permusuhan antara kami dan juga antara permusuhan kami dengan kalian semuanya. Jadi ini ahli tauhid demikian. Kalau bersama orang-orang musyrik ya demikian. Ketika kaumnya itu tidak mau diajak untuk menyembah Allah, ya sudah, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka. Makanya dalam surat Maryam ini mengisahkan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi. Ketika kaumnya sudah tidak mau diajak kepada kalimat la ilaha illallah, fa a'tazilukum, saya tinggalkan kalian semuanya.
Jadi ini adalah sosok bagaimana orang yang menyempurnakan tauhid. Mu'alliman, mengajarkan kebaikan, yaitu la ilaha illallah. Kemudian apa? Sosok yang bisa menjadikan contoh. Kemudian juga senantiasa dalam keadaan taat kepada Allah. Kemudian tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Surat Al-Mu'minun ayat 59 ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang-orang mukmin yang masuk surga. Orang-orang mukmin yang masuk surganya Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan? Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka, yaitu tidak menyekutukan Allah. Jadi siapa saja yang memurnikan tauhid, kemudian menyucikannya dari kotoran syirik, dari kotoran bid'ah, dari kotoran kemaksiatan, ini yang disebut dengan menyempurnakan tauhid. Kemudian kita masuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini berkaitan dengan bagaimana menyempurnakan tauhid. Tadi sudah dicontohkan, yaitu sifatnya Nabi Ibrahim sebagai mu'alliman lil khair, mengajak manusia kepada kebaikan la ilaha illallah. Dawamut ta'ah, senantiasa dalam keadaan taat kepada Allah, tidak berbuat maksiat. Hanifan itu senantiasa tegar, tabah di dalam apa? Kalimat la ilaha illallah, tidak goyah. Kemudian tidak berbuat syirik kepada Allah. Inilah adalah sosok pribadi Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian ada hadis yang panjang dari sahabat Husain bin Abdurrahman. Jadi suatu ketika sahabat Husain bin Abdurrahman ini berbincang-bincang dengan Sa'id bin Jubair. Jadi ada namanya Husain bin Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair. Husain bin Abdurrahman ini ditanya oleh Sa'id bin Jubair. Apa pertanyaannya? Ketika itu Sa'id bin Jubair itu mengatakan, siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam? Jadi ketika itu ada sahabat Husain bin Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mengatakan, siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam? Nah, kalau di padang pasir Bapak Ibu itu bisa melihat bintang jatuh. Nah, kalau di sini itu jarang. Nah, kalau di padang pasir itu kelihatan sekali. Kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya yang melihatnya. Kemudian terjadilah dialog di situ. Saya melihat bintang jatuh tadi malam. Akan tetapi pada waktu itu saya terbangun tapi tidak melakukan sholat malam. Kenapa? Karena pada waktu itu saya itu disengat binatang kecil. Ya, ada sengatan, ketika itu saya disengat. Nah, ketika saya disengat oleh binatang kecil, saya itu meminta diruqyah oleh sahabat-sahabat saya. Nah, kemudian Sa'id bin Jubair ini mengatakan, apa yang menyebabkan engkau itu minta diruqyah? Apa yang menyebabkan engkau minta diruqyah? Yang menyebabkan saya itu minta diruqyah
adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Sya'bi. Sya'bi itu mengatakan apa? La ruqyata illa min ainin aw humma. Tidak ada ruqyah yang manjur kecuali penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit sihir ya. Jadi kalau ada orang yang hasad kepada kita, dengan tatapan mata aja itu menjadikan kita itu sakit. Ya, jadi ada orang yang hasad kepada kita, kemudian orang yang hasad itu melihat kita, itu bisa menyebabkan sakit. Kemudian juga apa? Humah dan juga sengatan binatang. Nah, kata Husain itu hadis yang saya pakai. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, lah sebaik-baik orang yang mengamalkan hadis, sebaik-baik orang yang beramal itu adalah orang yang beramal dengan hadis. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, akan tetapi saya mendengar dari Ibnu Abbas. Ini hadisnya Ibnu Abbas. Ini dialog. Jadi Husain bin Abdillah itu kenapa diruqyah? Karena ada hadis tadi. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, oh saya mendengar dari Ibnu Abbas. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW? Rasulullah SAW pernah mengatakan, pernah ditampakkan umat-umat sebelum umat Nabi. Pernah ditampakkan umat-umat sebelum umatku. Ada Nabi yang hanya punya pengikut 1-2 orang. Ada Nabi yang punya pengikut paling 10 atau 9 orang. Ada Nabi yang tidak punya sama sekali pengikut. Kemudian ditampakkanlah segerombolan orang yang banyak. Kemudian Nabi mengira itu adalah umatnya Nabi. Kemudian Allah tampakkan segerombolan orang yang lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan, di antara gerombolan itu ada 70.000 orang dari umatku akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 70.000 dari rombongan yang ditampakkan oleh Allah yang banyak itu. Di antara mereka ada 70.000 dari umatku, dari umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian kata Ibnu Abbas, setelah Nabi mengatakan demikian, Nabi itu masuk rumah. Tidak dijelaskan siapa itu. Hanya para sahabat bertanya, siapa gerangan? Akhirnya terjadilah di situ para sahabat mengatakan, oh mungkin yang disebut dengan Nabi itu ciri-cirinya adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Oh mungkin orang yang senantiasa bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengatakan banyak pendapat. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah. Kemudian Nabi mengatakan, apa yang kalian diskusikan? Kemudian kata para sahabat, kami ini wahai Nabi mengira-ngira siapa gerangan yang dikatakan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Senang. Ya enggak? Orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Ya insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita break dulu. Allah